Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ihwanulisan dengan NIM C1C019021. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Fikih Zakat pada mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SC, MC. Dan langsung saja ke pengertian zakat. Zakat sendiri menurut bahasa yang artinya adalah bersih, bertambah, dalam atau ziyadah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai dengan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kemudian ada sumber hukum zakat. Yang pertama ada Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34, yang artinya di mana dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian sumber hukum zakat yang kedua ada al-hadis, di mana dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 8 dan hadis riwayat Muslim nomor 16, yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian menunaikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, ke Baitullah, dan berpuasa. Pokok pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis zakat. Untuk zakat yang pertama ada zakat fitrah, di mana zakat ini terdiri zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang hidup pada bulan Ramadan atau sebagian bulan Ramadan. Harta yang dikeluarkan dalam zakat fitrah ini adalah makanan pokok ataupun yang mengenyangkan. Menurut tiap-tiap tempat ataupun negeri sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 3,5 kg makanan pokok yang harus dibayarkan. Kemudian jenis yang kedua ada zakat mal. Zakat mal sendiri adalah bagian dari harta kekayaan seorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Adapun objek zakat mal diantaranya yang pertama ada binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian yang kedua ada emas dan perak. Yang ketiga ada biji dan buah-buahan. Yang keempat ada rikas ataupun harta karun dan juga sultambang. Yang kelima ada harta perniagaan atau perdagangan. Dan yang kelima ada zakat profesi. Pokok pembahasan selanjutnya ada penerimaan zakat. Di sini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Untuk yang pertama yaitu orang-orang kafir, orang-orang fakir. Ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya. Kemudian yang kedua ada orang-orang miskin, di mana ia mempunyai pekerjaan, namun tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga ada budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah. Kemudian yang keempat ada orang yang yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan, bukan dijalankan maksiat atau tidak sanggup untuk membayarnya. Kemudian yang kelima ada Ibnu Sabil, di mana orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk maksiat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Untuk yang keenam ada orang yang berperang di jalan Allah. Ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Untuk yang ketujuh yaitu mu'alaf, yaitu orang-orang non-muslim yang baru saja masuk Islam, yang imannya masih lemah. Dan yang terakhir ada pengelola zakat, di mana orang-orang yang mendatai tugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan juga mendistribusikan zakat. Pokok pembahasan selanjutnya ada orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, dalam kitabnya Fath al-Qarib menyebutkan bahwa ada 5 orang
yang tidak berhak menerima zakat. Yaitu yang pertama ada orang-orang kaya. Kemudian yang kedua, keluarga dari Rasulullah. Untuk yang ketiga, ada orang kafir. Yang keempat, hamba saya. Dan yang terakhir ada orang yang menafkahinya menjadi tanggungan orang yang zakat. Seperti istri, anak, cucu, orang tua, dan lainnya. Selanjutnya ada hikmah dari zakat. Hikmah dari zakat ini ada 7. Yang pertama yaitu menyempurnakan iman. Yang kedua ada mensucikan diri dan mensucikan harta. Untuk yang ketiga menghapus dosa. Untuk yang keempat meningkatkan rezeki. Yang kelima mempererat ukhuwah. Yang keenam ada melatih kerendahan hati. Dan yang ketujuh ada terhindar dari siksa neraka. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSAK 109 pada zakat. Yang pertama ada zakat atau aset yang diakui ada saat zakat dan aset tersebut diterima. Yang kedua, zakat yang diterima muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Yang ketiga, harga pasar menjadi dasar penentuan nilai wajar aset non-kas zakat yang diterima. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan penentuan nilai wajar lainnya yang sudah sesuai dengan PSAK yang terkait. Yang keempat, diterimanya zakat diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Yang kelima ada pembagian zakat untuk mustahik zakat berupa jumlah dan persentasenya diatur sesuai dengan kebijakan amil dan prinsip syariah. Yang keenam, jika mukazi menyerahkan keputusan mustahik zakat pada amil, maka zakat tersebut diakui sebagai dana zakat. Apabila dengan jasa yang diberikan amil, dia mendapat ujarah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Yang ketujuh, apabila aset non-kas zakat mengalami penurunan nilai, maka akan diakui sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil, tergantung sebab dari penurunan nilai aset non-kas zakat tersebut. Yang ke-8 ada penurunan nilai aset zakat. Yang ke-9, penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada mustahik zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat. Dan yang terakhir ada pengungkapan transaksi zakat. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.